Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di sini sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rumah belajar. Mudah-mudahan penjelasan ini nanti akan bermanfaat untuk kalian semua. Kita masuk dulu di browser, kita ketik belajar.kemdikbud.go.id. Nah, nanti di sini kalian akan menemukan fitur utama. Di fitur utama ini kita memilih sumber belajar. Kita klik sumber belajar. Sebelum itu kita login dulu supaya kita bisa menikmati seluruh fiturnya. Nah, di sini kalau kalian belum punya akun, silahkan untuk membuat akun dulu ya. Ada untuk umum, kemudian ada untuk guru, kemudian ada untuk siswa. Nah, untuk siswa di sini kalian bisa ketikkan NISN kalian, kemudian masukkan data-data yang ada di sana ya. Kalau NISN itu otomatis nanti akan ada nama kalian. Kemudian dilengkapi data-datanya semua, kemudian klik CAPTCHA, dan kemudian daftar. Nah, nanti kalian akan ada akun. Karena di sini Ibu sudah punya akun, maka di sini langsung ya. Di sebelah kanan ada akun saya. Kemudian di sebelah kiri itu ada sumber belajar. Nah, di sumber belajar ini silakan kalian memasukkan tingkat pendidikan ya. Jadi di sumber belajar ini kalian bisa menikmati fitur-fitur video pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan kalian. Nah, di sini kita masuk misalnya ya, klik aja di kelas 10, kemudian pelajarannya fisika, maka akan keluar seperti ini. Dan seperti itu. Dan ini bisa dibagikan ke medsos kalian yang lain. Kemudian ini WA, kemudian ini email. Oke, kemudian di bawahnya lagi kita bisa lihat konten web. Jadi misalnya kita ambil saja web yang ini misalnya ya. Nah, maka di sini kita akan bisa dapati web yang sudah ada lengkap di sini pembelajarannya anak-anak. Jadi bisa kita klik indikator, kemudian bisa kita klik juga uraian materi. Nah, misalnya ini ya tentang gaya gravitasi, nanti kalian akan ketemu di kelas 10 ini di semester 2. Kemudian di sini ada soal, ada penyelesaiannya. Kemudian kita lihat ada latihannya juga. Misalnya ini ya, kita bisa coba kita pasangkan gitu ya. Oke, kemudian bisa diklik coba lagi. Kemudian untuk tes misalnya di sini. Oke, kalian ketikkan saja nama kalian gitu ya. Kemudian kerjakan tes. Nah, kemudian misalnya bisa dicoba-coba sendiri, misalnya kalau salah seperti ini, misalnya kalau benar misalnya ya seperti ini misalnya. Oke, nah kalau misalnya benar akan seperti ini. Dan bisa dicoba di soal-soal berikutnya. Dan terakhir akan diperoleh nilai seperti ini. Ini kemudian ada daftar pustakanya dan ada pengembangnya. Jadi cukup lengkap di sini pada beberapa materi ya. Iya, itu saja anak-anak ya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, nah di sini Ibu jelaskan kembali dulu ya. Jadi kita minggu kemarin sudah belajar jarak perpindahan ya. Nah di sini Ibu ingatkan kembali tentang jarak dan perpindahan. Jadi jarak adalah
seluruh lintasan yang ditempuh, gitu ya. Dia adalah besaran skalar, ini ya. Nah, kalau perpindahan itu adalah panjang lintasan yang ditentukan hanya dari posisi awal dan posisi akhir. Dikasih lambang S, sama dengan jarak tadi gitu ya, tapi dia dikasih panah di atasnya, gitu ya. Karena dia besaran vektor. Nah, sekarang kita lihat kelajuan dikasih lambang V itu adalah jarak bagi dengan waktu. Sedangkan kecepatan dikasih lambang V, tapi dikasih di sini adalah bentar. Nah, ini ya dikasih lambang V, tapi dikasih apa namanya tanda panah di atasnya karena dia adalah besaran vektor. Jadi kalau jarak skalar, perpindahan vektor, kelajuan skalar juga, kecepatan vektor gitu ya. Nah, cara ngapalnya gimana, Bu? Ini rumusnya sama nih. Cara ngapalnya gimana? Kelajuan itu ada huruf J-nya. Oh, berarti jarak gitu ya, bagi dengan waktu. Kecepatan itu ada huruf P-nya, maka ditulis perpindahan dibagi dengan waktu. Itu untuk menghafalnya ya, supaya tidak samakan antara kelajuan sama kecepatan karena rumusnya sama itu ya, rumusnya lambangnya itu sama gitu ya, gitu. Oke, ya sebentar dulu, ada yang nak masuk kayaknya nih. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, jadi sekarang misalkan nih kita ada di posisi ini awalnya. Ini Bu Amel nih. Nah, ini ya. Nah, berjalan 4 meter ke kanan, kemudian 3 meter ke depan gitu ya. Nah, Ibu tanya berapa jaraknya, berapa perpindahannya yang ditempuh oleh Bu Amel. Jaraknya berapa nih? Kalau jarak berarti semuanya kan yang dihitung ya. Berarti jaraknya adalah 7 meter ya. Iya, 7 meter. Kalau perpindahan berapa? Perpindahan itu hanya dari sini, dari awal ke akhir. Itu vektor kan ya, itu gunanya kita belajar vektor kemarin. Itu berarti dari sini sampai sini. Nah, ini berarti kita pakainya rumus Pitagoras. Berarti berapa tuh? 5. Iya, betul, 5. Ini adalah 5 meter. Nah, penggunaannya sekarang gimana? Nah, Ibu masukkan saja. Jadi, kalau misalnya ditempuh dalam waktu misalnya adalah 5 detik, 5 detik ya. Nah, Bu Amel berjalan 4 meter ke kanan, 3 meter ke depan. Ditempuh dalam waktu 5 detik. Yang ditanyakan adalah kelajuannya berapa. Kita lihat dulu ya, kelajuan. Kelajuan ini saja ya. Oke, kelajuannya berapa? Jadi kelajuan atau V itu adalah pertanyaannya adalah kelajuannya berapa, kecepatannya berapa, kecepatan itu berapa, gitu ya. Nah, untuk kelajuan kita lihat kembali tadi rumus yang ini kan, rumus yang ini ya, kelajuan. Kelajuan itu tadi jarak bagi waktu, jarak dibagi dengan waktu. Oke, berarti jaraknya berapa tadi? 7. Ya, 7 bagi 5. Ya, sedangkan kecepatannya berapa tadi? Kecepatannya adalah perpindahan, dikasih lambang S juga ya, tapi ada tanda panah. Bagi dengan T, berapa tuh? 5 dibagi 5. Ya, kalau 5 bagi 5, 1 kan? 1 meter tiap detik. Itu ya. Oke, kalau misalnya kelajuan ini berapa nih? Bagikan 7 bagi 5 berapa? 1,4 ya, 1,4 ya, 1,4 meter tiap detik. Tuh ya. Oke. Ya, bentar dulu.
Ibu kecilkan dulu suaranya supaya ini. Nah, oke. Nah, sekarang Ibu balik ke soalnya tadi. Sekarang kita pakai logika, nih ya. Kalau misalnya soalnya adalah Bu Amel berjalan, gitu ya, 4 meter ke kanan, 3 meter ke depan dalam waktu 5 detik. Terus kecepatan Bu Amel adalah 1 meter tiap detik atau kelajuannya. Biasanya yang dimaksud di sini adalah kelajuan gitu ya. Kayak di speedometer itu sebenarnya kelajuan bukan kecepatan ya. Kenapa? Karena semua jarak yang ditempuh, mau dia kembali lagi ke awal juga tetap semua jarak yang ditempuh gitu ya. Jadi sebenarnya speedometer adalah kelajuan. Nah, kalau kelajuan Bu Amel adalah 1,4 meter per sekon, 1,4 meter per sekon, kira-kira masuk akal nggak? Berjalannya tuh 1,4 meter tiap detik. Masuk akal nggak? Masuk akal? Bisa membayangkan yang namanya 1 meter itu gimana? 1 meter? 1 meter itu 100 cm ya. Jadi biasanya kalau misalnya nih ada orang, nah ini susahnya ini ya. Susahnya kita belajar online. Kalau Ibu biasanya Ibu ajain, ini siapa? Rey, maju ke depan Rey. Nah, ini yang namanya yang namanya 1 meter itu segini nih. Nah, itu ya. Tapi biasanya gini. Jadi ini kalau misalnya ini ada badan orang gitu ya. Ini tangan gitu ya, itu tangan. Nah, jadi yang namanya 1 meter itu kurang lebih dari bahu ini sampai ke ujung jari. Nah, itu ya. Nah, itu biasanya tuh 1 meter. Itu adalah 1 meter. Gitu ya. Nah, jadi bentar. Ya, Ibu mutkan dulu ya, suaranya banyak yang di belakang nih. Nah, jadi yang namanya 1 meter itu kurang lebih seperti itu. Jadi dari sini, dari ujung bahu ya, sampai ke ujung jari itu adalah 1 meter. Kurang lebihnya ya. Karena tiap orang kan beda-beda gitu ya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi kalau 1,4, nah kira-kiranya ya 1,4 itu kan dekat dengan 1,5 ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu ditempuh dalam waktu 1 meter. Kira-kira masuk akal nggak? Kalau berjalan. Masuk akal? Iya, jawabannya masuk akal ya. Kalau yang nggak masuk akal itu, kalau misalnya jawabannya misalnya ya, kalian ketemu nanti jawabannya adalah misalkan 1,4 kilometer per sekon. Nah, Bu Amel mempunyai kecepatan berjalan kelajuan berjalan 1,4 kilometer per sekon. Masuk akal enggak? Tidak masuk akal satu itu. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama soal fisika, itu gunakanlah logikanya. Kalau sudah ketemu jawaban, terus misalnya kalian berpikir tidak masuk logika gitu ya. Kalau dia tidak masuk logika, berarti sudah pasti salah itu ya. Jadi gunakan intuisinya ya, gunakan logikanya, berpikir logisnya, kira-kira jawabannya sudah betul atau tidak itu. Nah, Ibu selalu bilang seperti itu. Kenapa? Karena ada beberapa soal fisika itu kalian bisa bisa menggunakan hanya dengan berpikir logis saja tanpa harus menjawab dengan rumus gitu ya, seperti itu. Dan memang fisika itu seperti itu. Jadi fisika itu ditujukan supaya kaliannya bisa berpikir logis, bukan ditujukan untuk bisa mengerjakan rumus, bukan itu ya. Nah, jadi dirombaklah pemikiran bahwa fisika itu nomor 1 ini rumusnya apa, nomor 2 rumusnya apa. Nah, bukan seperti itu, gitu ya. Oke, ya, Ibu lanjutkan ya. Ibu lanjutkan yang kedua. Gerak lurus itu, ini gerak lurus. Ibu kasih ini saja ya, singkatan saja ya. GL itu adalah gerak lurus. Oke. Nah, gerak lurus ini nih ya, kita bagi menjadi 2.
ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan itu dia punya dua ciri. Ada kecepatan, ada percepatan. Nah, tadi belum disinggung tentang percepatan ya. Kalau percepatan apa sih? Nah, bentar Ibu kembali dulu ke sini. Ini kelajuan kecepatan. Nah, ada satu lagi, percepatan. Percepatan itu apa? Percepatan adalah ada percepatan, ada perlajuan ya. Kalau percepatan, percepatan itu adalah besaran vektor. Nih ya, seperti ini. Ini adalah V dibagi dengan T. Tapi kalau untuk perlajuan adalah kelajuan dibagi dengan T. Ya, keluar itu. Oke. Nah, di sini jadi percepatan. Jadi percepatan itu adalah kelajuan bagi dengan waktu. Kalau percepatan, kecepatan dibagi dengan waktu. Itu ya, bedanya itu saja. Jadi ini adalah besaran skalar. Nah, Ibu tuliskan ya. Sedangkan A-nya adalah besaran vektor. Gitu. Oke. Nah, yang namanya kecepatan itu apa sih, Bu? Percepatan itu apa sih, Bu? Percepatan itu ya dipercepat ya, kondisi dipercepat. Jadi kalau misalnya kita mengegas motor, misalnya nih yang biasa bermotor gitu ya. Kondisi kalau kita mempercepat, berarti kan motor itu kita tarik ke belakang gasnya, itu ya. Gasnya itu kita tarik ke belakang. Nah, itu mempercepat, pasti dipercepat, itu ya. Dari 10, biasanya pas awal, dari kita diam sampai kita bergeraknya, nah itu biasa dipercepat. Dari 10, 20, 30, 40, 50, mungkin ada yang sampai 100 itu ya. Yang biasa ngebot, nah hati-hati yang biasa ngebot ya, di Jakabaring ini sudah banyak terjadi kecelakaan, jadi jangan sampai hal itu terjadi juga sama kalian gitu ya. Banyak kakak kelas kalian itu yang biasa ngebot ini, apalagi nanti kalau sudah masuk di sekolah, kita ketemu jam 6.40 itu sudah ada di kelas gitu ya. Kita baca Quran dulu 20 menit, kemudian baru jam 7-nya kita belajar gitu ya. Nah, banyak sekali anak-anak MAN 1 biasanya yang telat. Nah, anak ngejar ketelat akhirnya kecelakaan. Nah, hati-hati. Jadi kalau kalian mau aman, ya ambillah maksimalnya itu. Kalau Ibu biasanya Ibu tidak lebih dari 60-70 km per jam kecepatannya itu ya, kelajuannya. Itu karena kalau lebih dari sana, kalau misalnya tiba-tiba rem mendadak, itu biasanya kondisinya tidak stabil, kan seperti itu. Itu ya. Oke, nah jadi itu tadi percepatan. Jadi kondisi percepatan itu ketika kita menarik gasnya ke belakang, itu ya. Semakin besar percepatannya berarti semakin besar juga kita narik gasnya ke belakang. Nah seperti itu. Nah jadi kalau bisa percepatannya itu yang teratur itu ya, yang narik gasnya itu teratur. Jangan dari 0 gitu tiba-tiba ke 70 misalnya, terlompat kita gitu ya. Itu. Ya, nah Ibu lanjutkan kembali ke yang ini tadi, gerak lurus tadi. Nah, jadi di sini kecepatan untuk gerak lurus beraturan, kecepatan untuk gerak lurus beraturan itu adalah tetap. Oke, ini ya. Sedangkan percepatannya 0. Nah, kalau dia gerak lurus berubah beraturan, ya. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan ini ya, kalau gerak lurus di gerak lurus berubah beraturan itu kecepatannya di sini kecepatannya tidak tetap, tapi percepatannya yang ini tidak tetap ya, tidak tetap, percepatannya yang tetap. Nah, apa maksudnya, Bu? Nah, coba kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu apa sih maksud dari ciri-ciri yang ada di sini. Jadi misalnya nih untuk GLBB. Untuk GLB dulu ya. Jadi yang maksudnya kecepatan tetap itu misalnya nih, kecepatannya itu dari 5. Dari 5 ya, meter per sekon. Kemudian 10
meter per sekon. Kemudian lagi 15 meter per sekon, seperti itu. Kemudian T-nya mulai dari 1 sekon gitu ya, 2 sekon, kemudian 3 sekon gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau kita mau cari, oh ini P ya. Bentar. Oke, Ibu ganti dulu. Ya, Ibu ganti dulu, bukan P ya. Ibu ganti dulu dengan S. Bentar, ada kawannya yang mau masuk ini kayaknya. Ibu lihat dulu. Cuma 30 orang yang masuk ya. Dari 2 kelas cuma 30 orang. Ya, Ibu ulangi ya. Jadi untuk GLB, misalnya ya, ada jarak itu 5 meter, kemudian 5 meter, kemudian 10 meter, kemudian 15 meter. Kemudian ini ditempuh dalam waktu 1 sekon, 2 sekon, 3 sekon misalnya gitu ya. Nah, maka P-nya itu kan S bagi T gitu ya. Masukkan saja 5 bagi 1, 5 gitu ya. 10 bagi 2, 10 bagi 2 berapa? 5, Bu. 5. Oke, 5 meter per sekon. 15 bagi 3? 5. 5 juga, 5 meter per sekon. Oh, berarti semua sama nih, 5, ini 5, ini 5. Kalau 5 itu kan berarti dia tetap kayak gitulah, itu ya, tetap 5 itulah. Nah, itu yang dimaksud dengan kecepatan tetap. Tuh, paham ya? Sampai sini paham ya? Ya, nah jadi kecepatan tetap itu kalau dia angkanya sama, itu tetap. Jadi kecepatan tetap itu ditandai kalau kita naik motor, itu ditandai dengan kita tidak mengegas, itu ya. Jadi misalnya nih, Ibu berada di jalanan yang lurus, biasanya itu Ibu kalau yang kecepatannya konstan itu ya, yang kecepatannya tetap itu biasanya dari depan Dekra Nasda sampai ke belok Kopi Mall itu ya. Nah, itu biasanya di jalan yang lurus itu, nah itu kecepatan Ibu konstan biasanya. Ibu biasanya kalau di sana bisa berani 60 km per jam misalnya, seperti itu ya. Itu. Tapi kalau di tempat lain Ibu tidak berani, apalagi di tengah kota gitu ya. Kalau di tengah kota mau 60 km per jam sudah numbur gitu ya. Gitu. Oke, nah ini, jadi ini yang namanya kecepatannya tetap adalah delta V dibagi dengan delta T. Delta V itu apa artinya? V2 kurang V1 bagi T2 kurang T1. Jadi kalau misalnya kita masukkan V yang ini ya, ini misalkan ini V1 nih, ini V2, ini V3 itu ya. Nah, V2 dikurang V1-nya berapa? 5 dikurang 5 dibagi dengan 2 dikurang 1. 5 bagi 5 berapa sih? 5 kurang 5 berapa sih? 0. 0. Itu ya, 0. Nah, kemudian kita coba lagi ya. Ini A1 nih. A2 sekarang. A2 kita lihat. P3 dikurang P2. P3 itu 5. P2 itu 5 bagi dengan T-nya, T3 tadi 3, T2 tadi 2, itu ya. 5 dikurang 5? 0 lagi, itu ya, 0 lagi, 0 meter per sekon kuadrat. Ini pun sama, 0 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu ya, meter kuadrat. Nah, artinya berapa? Percepatannya nih 0, itu ya. Nah, berarti sesuai kan dengan ini tadi ya, ini. Sesuai kan? Jadi ciri daripada gerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap. Tetapnya tadi berapa? 5 kalau dalam kasus ini. Percepatannya berapa? Percepatannya 0 sesuai dengan yang ini tadi. Jadi keadaan percepatan itu artinya percepatan kalau keadaan DGLB itu berarti percepatannya 0 artinya dia tidak dipercepat.
itu ya. Kan percepatan nol itu artinya tidak dipercepat. Tidak dipercepat. Berarti kalau tidak dipercepat ya berarti disitulah kalau kita ngegas motor, tangan kita disitulah, tidak kita tarik ke belakang, tidak kita ulur ke depan, betul ya? Nah itu keadaan yang namanya keadaan, iya, itu yang namanya keadaan tidak dipercepat atau percepatannya sama dengan 0 itu tadi. Oke, nah sekarang GLBB. GLBB ini seperti ini cirinya. Nah kita lihat dulu secara fisikanya. Benar enggak sih V-nya tidak tetap, A-nya tetap? Kita lihat ya. Untuk GLBB. Oke. Misalnya nih. Ya, Ibu ulangin ya. Jadi kalau di GLBB ada S, ada jarak ya. Ada jaraknya 5 meter, kemudian 20 meter, kemudian 45 meter. Kemudian ada waktunya 1 sekon, 2 sekon, kemudian 3 sekon. Ya. Nah, di sini kalau misalnya V itu tadi kan S bagi T ya. S bagi dengan T, ini kita bagikan 5 bagi 1, 5 tadi ya. 5 meter per sekon. Kemudian ini 20 bagi 2, 10 ya, meter per sekon. Kemudian yang ini berapa nih? 45 bagi 3, 15 meter per sekon. Itu percepatannya ya. Nah, kemudian untuk percepatan A1. A1 tadi kan yang namanya A tadi kan delta V bagi dengan delta T itu ya. Delta V tadi adalah V kurang V2 kurang V1 per T2 kurang T1 gitu ya. Nah, untuk A1-nya gimana? A1-nya itu berarti V2 kurang V1. Nah, kita masukkan di sini. Ini ya, 10 dikurangi 5 bagi dengan 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1. Maka di sini adalah 5 bagi 1 ya, 5 meter per sekon kuadrat. Ini untuk A1. Nah, untuk A2, A2-nya gimana? A2 berarti V3 kurang V2 dibagi dengan T3 dikurang T2. Nah, kita masukkan di sini. V3-nya berapa? V3 tadi 15. Tuh ya. 15 dibagi dengan dikurang ya. 15 dikurang dengan 10 dibagi dengan 3 dikurang 2. Jadi ini adalah 15 kurang 10 5 ya. 5. Oke, 3 dikurang 1. 3 kurang 1, 3 kurang 2 ya. 3 kurang 2, 1. Oh, berarti 5 meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Nah, ini. Oh, nah sekarang kita lihat. Berarti A-nya yang pertama itu 5, A-nya yang kedua itu 5 juga. Nah, berarti inilah yang kita sebut dengan A-nya itu tetap, itu ya. V-nya cak mana, Bu? V-nya tidak tetap. Ngapa tidak tetap? Ini 5 yang pertama. Ini 10 yang kedua. Ini 15 yang ketiga, meter per sekon, itu ya. Nah, berarti V-nya itu kan tidak tetap. Tidak tetap tapi berubahnya secara teratur. Itu ya, berubahnya secara teratur. Itu seperti itu. Nah, paham ya? Paham. Nah, jadi untuk GLB, ini kita lihat GLB ya. GLB itu rumusnya cuma satu, bahwa V adalah S dibagi dengan T. Itu rumusnya. Ya, berarti kalau yang lain-lain kaget tinggal dimasukkan B ya, bahwa S sama dengan V kali T, misalnya seperti itu dan sebagainya. Tapi yang patut kalian hafalkan itu cukup satu itu ya. Oke, Ibu hapus saja ya. Nah, cukup satu ini V sama dengan S dibagi T. Oke, nah kemudian yang kedua ini untuk GLBB. Nah, GLBB ini rumusnya ada tiga, yaitu S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nih, kemudian AT sama dengan VT min V0. Ya, kemudian
2AS sama dengan PT kuadrat min V0 kuadrat. Nih ya. Nah, jadi ada 3 rumus yang harus kalian hafalkan, karena nanti sesudah ini kalian ketemu dengan banyak rumus yang lain, tapi kalau kalian bisa hafal 3 rumus ini, mudah-mudahan selamat ya, menggunakan rumus-rumus yang lain gitu. Nah, jadi rumusnya S sama dengan V0T ditambah setengah T kuadrat, AT sama dengan VT min V0, 2AS sama dengan PT kuadrat min V0 kuadrat. Apa baik ini? Nah, kita lihat ya. Nah, kita geser aja ya. Ibu lanjutkan karena ini masih berkenaan dengan rumus itu tadi. Rumus apa namanya, GLBB tadi ya. Nih, jadi Bu dapat rumus-rumus itu dari mana, Bu? Nah, itu. Nah, Ibu masukkan di sini ya. Jadi GLB itu untuk grafik. Sebelum ke GLBB ya, kita lihat dulu GLB, itu kita lihat dulu grafiknya. Ini untuk ST, dia bentuknya kayak gini. Ini ya, ST. Nah, kemudian kalau untuk PT bentuknya kayak gini. Nih. Kalau bentuk AT, bentuknya kayak gini. Nah, ini ya. Bu, itu maksudnya apa baik, Bu? Nah, Ibu jelaskan dulu. Jadi, ST itu kan jarak terhadap waktu gitu ya. Jaraknya tadi berapa? Oh, ini tadi jaraknya tadi. Ya, Ibu, ini dulu ya. Jadi, ST itu adalah jarak dibagi waktu, jarak terhadap waktu. Nah, jaraknya gimana? Jaraknya 5 nih untuk 1. 10 untuk 2, 15 untuk 3. Sebenarnya kita tulis saja di situ ya. Nih, jadi di sini oke, nah ini tadi ya. 5 kawannya 1, gitu kan ya. 10 kawannya 2. 15 kawannya 3. Berarti kalau satunya lagi 4 itu kawannya berapa? 4 kawannya berapa kira-kira? 20 benar ya, 20. Jadi ini 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya kita mau 4 berarti di sini 20 kan, seperti itu. Nah, sekarang P-nya gimana? Kalau 1 itu berapa kecepatannya tadi? 1 tadi 5 kecepatannya, 2 tadi 5, 3 tadi juga 5. Berarti kalau 4 berapa kecepatannya? 5 itulah itu ya, kan namanya kecepatannya tetap. Nah, itu tadi. Tapi kalau A-nya berapa? Ketika di 1 0 dapat dari mana, Bu? Nah, ini tadi. Ini ya. Ketika di 2 berapa? 0 juga, Bu. Oh, berarti A-nya 0. Nah, makanya dapat grafik seperti ini. Paham enggak sampai sini untuk grafik? Paham, Bu. Paham ya. Ibu minta ya untuk grafik ini kalian benar-benar pahami ya. Kenapa? Karena nanti kalian ujiannya kayak kakak kelas kalian sekarang ya, ujian mereka itu adalah ujian AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, banyak tentang grafik, banyak tentang gambar. Jadi mau tidak mau kalian harus paham tentang grafik-grafik ini ya. Itu mudah-mudahan kalau basis kalian fisikanya bagus, itu untuk asesmen itu kalian tidak menemui kesulitan karena semuanya pakai logika semua menjawabnya itu ya, tidak pakai rumus-rumus yang gimana tuh, tidak pakai logika semua gitu ya. Oke, nah Ibu lanjutkan sekarang GLBB. Bukan, Ibu gambarkan lagi ke bawah ya, agak ke bawah dikit supaya bisa semua ya. Nah, ini ya. Ini S jarak, ini T waktu. Nih ya, ini 1 sekon, 2 sekon, 3 sekon. Ini tadi berapa? 5, kemudian 20, kemudian 45 tadi ya, 45. Nah, ini kita ini di sini, ini di sini, ini di sini tadi ya. Nah, 1.
5-nya 1 ya. Oke, nah seperti ini ya. Seperti ini. Ini. Kalau dari ininya berapa ya? 0 nggak? Supaya percepatannya nggak ini. Tapi biasanya dia ada nih di sini ya, bukan dari 0 biasanya. Bentar Ibu, ini kan dulu. Ikan. Nah, biasanya di sini ya, ada kecepatan awal nih. Biasanya, tidak dari 0 biasanya. Nah, ini ya. Ini Ibu. Nah, misalkan aja gitu. Meja di timur kota yang mana Ibu? Pucuk dia nak. Iya, pucuk dia. Di perpus nak ya. Ya. Nah, jadi ini ya. Jadi ini ST-nya seperti ini. Nah, ini ST-nya ya. Grafik jarak terhadap waktu. Nah, untuk P-nya gimana? P-nya gimana nih? Ada 5, 10, 15 itu ya. Ya udah kita tuliskan aja. Kita tuliskan ini V, ini T, gitu ya. Kemudian gimana? Ini 1, 2, 3. Oke. Kemudian apalagi nih? V-nya tadi mulai dari 1-nya 5, gitu ya. 2-nya 10. Ini tadi ya, yang ini tadi, yang ini. Nah, ini nih. Nah, kemudian 3-nya 15. Seperti ini ya. Nah, oh berarti gini. Nah, itu ya. Nah, ini PT-nya nih. Bu, kayak ST di GLB ya? Iya, betul. Karena kalau di GLB tadi kan, apa namanya? Mana tadi? Nah, ini ya. Kalau di GLB tadi kan, P-nya tetap. A-nya yang 0. Itu ya. Nah, kalau yang di ini tadi, P-nya tidak tetap. A-nya yang tetap. Itu ya. Oke. Nah, ini tadi ya. Oke. Nah, untuk AT-nya gimana? Untuk AT kita buatkan AT. A-nya tadi gimana sih? A-nya tadi coba kita lihat. A yang di pertama tadi 5, A yang di kedua juga 5. Oh, berarti A-nya tetap. Ya. Ini 1, ini 2. Di 1 itu A-nya 5. Di 2 juga A-nya 5. Di 3 juga pasti nanti A-nya 5 juga. Oh, berarti seperti ini. Ini ya. Nah, ini. Jadi untuk PT-nya kayak gini, AT-nya kayak gini, ST-nya kayak gini. Nah, paham nggak? Kenapa bisa dapat grafik kayak gini? Ini ya. Ingat kembali bahwa S itu adalah jarak, P itu adalah kecepatan, kemudian A-nya adalah percepatan. Gitu ya. Oke, nah sekarang Bu, tadi katanya mau membuat S itu tadi, S tadi rumus ini. Nah, Cak Mano dapat rumus ini. Nah, dapat rumus ini, kita ambil dari sini. Dari sini ya. Nah, ini Ibu arsir ya, Ibu arsir. Nah, ini kalau kalian lihat sekarang, bentuk bangun apa nih? Nah, itu ya, bentuknya trapesium, beda dengan segitiga. Kalau segitiga dari sini. Nah, rumus dari trapesium itu apa sih luasnya? Sini ya. Luas trapesium. Ada yang masih ingat? Luas trapesium apa? Luas trapesium. Jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar. Dikali tinggi. Jumlah sisi sejajar kali Tinggi.
kali setengah tinggi, ya. Jumlah sisi sejajar kali setengah tinggi itu di luas trapesium. Nah, di luas trapesium ini kita masukkan nih. Jadi kalau misalnya ini A, ini B, ini T ya. Ini bukan A ya. Ini dapat 5 ini adalah fenolnya. Fenol, iya. Belilah. Itu Pacaka. Ini fenol, ini VT itu ya. Ini VT nih, ini T, ini delta T. Iya. Baju lah. Ini delta T ya. Nah, kalau kita lihat sekarang jumlah sisi sejajar itu tadi. Yuk. Pisau. Jumlah sisi sejajar itu adalah V0 ditambah dengan VT dibagi dengan setengah AT dikali setengah T ya, dikali dengan setengah T. Setengah T itu apa? Kali jumlah sisi sejajar kali tengah tinggi. Kali tinggi bagi 2 gitu ya. Sama aja ya. Kali tinggi bagi 2 itu ya. Nah, tingginya tadi kan delta T. Itu ya. Betul ya? Jadi luas di sini, luas ini adalah, nah Ibu arsir dulu ya. Jadi luas ini adalah sebenarnya jaraknya, itu ya. Jadi jarak itu adalah luas dari yang diarsir, itu ya. Kalian pernah nggak mempertanyakan kenapa luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2? Nah, luas segitiga itu ya, alas kali tinggi bagi 2. Kenapa luas segi 4 itu adalah sisi kali sisi? Kenapa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar? Kenapa luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar kali setengah tinggi? Nah, itu. Pernah nggak mempertanyakan itu? Nah, kalau di SMA sekarang, kritislah untuk bertanya, kenapa bisa seperti itu? Itu ya. Nah, dapatnya ini sebenarnya dari ini tadi. Ini ya, dari sini tadi. Nanti kalian akan bertemu namanya limit, integral, diferensial, matematika, kalkulus itu semua ya. Nah, itu jadi toolsnya sebenarnya kita belajar fisika itu adalah matematika. Jadi kalau matematikanya bagus, mudah-mudahan fisikanya juga bagus. Gitu. Oke, nah sekarang kita masukkan. Jadi jumlah sisi sejajar kali setengah tinggi. Jadi V0 ditambah VT dibagi. Ini kalau kita masukkan ya, V0 T kalikan satu-satu ya. V0 kali T ditambah VT kali T dibagi dengan 2. Nah, ini adalah S-nya. Itu jaraknya. Itu ya. Nah, sekarang Ibu kasih tantangan gimana dari rumus ini menjadi rumus yang ada di atas ini. Nah, rumus di atas ini tadi ini ya, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi dari rumus ini nih menjadi S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, sudah lihat ya, sudah agak mirip-mirip gitu ya, sudah agak mirip-mirip nih dari rumus yang awal dari luas luas trapesium menjadi rumus yang GLBB tadi. Nah, itu sudah agak mirip-mirip ya. Nah, pertanyaan Ibu adalah gimana rumus yang ini itu bisa menjadi rumus luas trapesium menjadi rumus jarak pada GLBB. Jadi dari rumus S sama dengan V0T ditambah VT dikali T bagi 2 itu menjadi S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Itu ya. Itu. Nah, sebenarnya yang lain-lain juga, yang 3 rumus ini kan rumus 1 tadi kita baru dapat ya. Ini rumus yang ini nih. Nih. Sebenarnya rumus yang lain juga sama saja. Jadi ini semua diturunkan semua. Kalau yang bisa menurunkan 3 rumus ini dengan benar, Ibu tambahin nanti ulangannya, Ibu tambahin
20 poin. Nah, jadi kalau misalnya bisa menurunkan 3 rumus ini dengan benar, itu Ibu tambahin nanti 20 poin di ulangannya, ulangan bab 3 ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya nilainya 80, ditambahi 20, berarti 100. Bu, kalau nilainya 100, cak mana Bu? Oh, tidak ada 120 itu ya, tetap 100 itulah. Tapi selama ulangan ini belum pernah yang mecah rekor ulangan fisika itu bisa dapat 100 di kuisis, itu belum pernah ya. Nah, jadi kalau misalnya 80 nilainya Ibu tambahin 20 berarti 100. Kalau bisa menurunkan 3 rumus ini dengan benar, itu ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Bisa diingat lagi tidak Bu tadi Soalnya inilah menurunkan 3 rumus ini. Jadi ada rumus nih, rumusnya ini. Oh iya, nanti Ibu masukkan saja, mudah-mudahan videonya bagus ya. Nah, paham ya? Tadi juga dapat rumus yang ini, yang kedua dapat dari mana, yang ketiga juga dapat dari mana. Jadi rumus itu bukannya tiba-tiba ada rumus yaitu bukan, tapi ada alurnya. Nah, sama kayak Ibu mengajari kalian yang ini tadi ya. Ngapo sih grafiknya kayak ini itu ya. Nah, ngapo sih grafiknya kayak ini, ngapo sih grafiknya kayak gini? Karena dari perhitungannya tadi kayak ini. Nah, itu. Tuh ya, paham nak ya? Oke. Ya, itu saja untuk materi kita hari ini ya. Sudah 1,5 jam lebih kayaknya ini kita belajar fisika ya.